Assalamualaikum. Statistik bisnis oleh Bambang Gatotituko 28922700018, jurusan manajemen. Tugas ujian akhir semester. 1. Ukuran pemusatan data. A. Rata-rata hitung atau min. Rata-rata hitung adalah jumlah dari semua nilai dalam dataset, kemudian dibagi dengan jumlah observasi. Ini memberikan gambaran umum tentang nilai tengah dari data. B. Median. Median adalah nilai tengah dari dataset ketika data diurutkan secara terurut. Jika ada jumlah observasi genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. C. Modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam dataset. Jika ada beberapa nilai yang memiliki frekuensi tertinggi yang sama, dataset dikatakan memiliki beberapa modus. 2. Ukuran letak data. A. Kuartil. Kuartil membagi dataset menjadi 4 bagian yang sama ukurannya. Kuartil pertama atau Q1 adalah nilai yang membagi dataset menjadi 25% terendah. Kuartil kedua atau Q2 adalah median, dan kuartil ketiga atau Q3 membagi dataset menjadi 75% terendah. B. Desil. Desil membagi dataset menjadi 10 bagian yang sama ukurannya. Desil pertama dalam kurung D1 adalah nilai yang membagi dataset menjadi 10 rendah terbawah. Desil kedua atau D2 membagi dataset menjadi 20% terendah, dan seterusnya. C. Persentil. Persentil membagi dataset menjadi 100 bagian yang sama ukurannya. Persentil ke N atau dalam kurung PN membagi dataset menjadi N% terendah. Ukuran penyebaran data. A. Range. Range adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum dalam dataset. Ini memberikan gambaran tentang seberapa jauh data tersebar. B. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah rata-rata jarak setiap nilai dalam dataset terhadap rata-rata hitung. Ini mengukur sejauh mana nilai-nilai data menyebar di sekitar rata-rata. C. Variance. Variance adalah ukuran penyebaran data yang mengukur seberapa jauh nilai-nilai data tersebar dari rata-rata hitung. Variance adalah jumlah kuadrat dari selisih antara setiap nilai data dan rata-rata, kemudian dibagi dengan jumlah observasi. D. Simpangan baku. Simpangan baku adalah akar kuadrat dari variance. Ini memberikan ukuran penyebaran data dalam satuan yang sama dengan data asli. E. Koefisien variasi. Koefisien variasi adalah rasio antara simpangan baku dan rata-rata hitung. Dikalikan 100%, ini digunakan untuk membandingkan variasi relatif antara dua dataset yang memiliki skala yang berbeda. F. Angka baku. Angka baku adalah nilai yang dapat digunakan sebagai pembanding dengan data aktual. Contoh angka baku adalah angka rata-rata dari sekelompok data yang digunakan sebagai patokan. Contoh ukuran pemusatan data. A. Contoh penghitungan rata-rata hitung atau min dalam kurung dari suatu dataset. Misalkan kita memiliki dataset berikut yang mencatat nilai ujian matematika siswa dalam skala 100, 80, 90, 75, 85, 95. Untuk menghitung rata-rata hitung dari dataset ini, kita menjumlahkan semua nilai dalam dataset, kemudian membaginya dengan jumlah observasi. 80 ditambah 90 ditambah 75 ditambah 85 ditambah 95 sama dengan 425. Jumlah observasi dalam dataset ini adalah 5. Jadi untuk menghitung rata-rata hitung dalam kurung min, kita membagi jumlah total dalam kurung 425 dengan jumlah observasi dalam kurung 5.
Min sama dengan 425 dibagi 5 sama dengan 85. Jadi rata-rata hitung min dari dataset ini adalah 85. Ini berarti nilai rata-rata siswa dalam ujian matematika adalah 85 dalam skala 100. B. Contoh penghitungan median suatu dataset. Misalkan kita memiliki dataset berikut yang mencatat usia siswa dalam kelompok tertentu. 18, 20, 22, 24, 25. Untuk menghitung median dari dataset ini, kita harus mengurutkan data secara terurut dari yang terkecil hingga terbesar. 18, 20, 22, 24, 25. Karena dataset ini memiliki jumlah observasi ganjil 5 observasi, median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Dalam hal ini, median adalah nilai di tengah dataset, yaitu median 22. Jadi median dari dataset ini adalah 22. Ini berarti setengah dari siswa dalam kelompok tersebut memiliki usia di bawah 22 dan setengah siswa lainnya memiliki usia di atas 22. C. Contoh penghitungan modus dari suatu dataset. Misalkan kita memiliki dataset berikut yang mencatat skor ujian siswa. 75, 80, 85, 80, 90, 85, 95. Untuk mencari modus dari dataset ini, kita mencari nilai yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi. Dalam dataset ini terdapat dua nilai yang muncul lebih dari satu kali, yaitu 80 dan 85. Keduanya memiliki frekuensi yang sama, yaitu 2. Sehingga dalam contoh ini, modus dari dataset tersebut adalah 80 dan 85. Ini berarti 80 dan 85 adalah nilai yang paling sering muncul dalam data tersebut. Contoh penghitungan kuartil dari suatu dataset. Misalkan kita memiliki dataset berikut yang mencatat nilai ujian matematika siswa. 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Untuk menghitung kuartil dari dataset ini, kita perlu mengurutkan data dalam urutan terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Kuartil pertama atau Q1 membagi dataset menjadi 25% terendah. Untuk menghitungnya, kita mencari nilai yang berada di posisi 25% dari dataset yang telah diurutkan. Dalam dataset ini 25% dari 8 observasi adalah 2. Sehingga kita mencari nilai di posisi kedua dalam urut terurut. Q1 sama dengan 65. Kuartil kedua Q2 adalah median dari dataset. Dalam contoh ini mediannya berada di posisi keempat dan kelima dalam urutan terurut karena dataset ini memiliki jumlah observasi genap. Kita perlu mengambil rata-rata dari dua nilai tengah. Q2 sama dengan dalam kurung 75 ditambah 80 dibagi 2 sama dengan 77,5. Kuartil ketiga atau Q3 membagi dataset menjadi 75% terendah. Untuk menghitungnya, kita mencari nilai yang berada di posisi 75% dari dataset yang telah diurutkan. Dalam dataset ini 75% dari 8 observasi adalah 6. Sehingga kita mencari nilai di posisi ke-6 dalam urut terurut. Q3 sama dengan 85. Jadi kuartil pertama Q1 adalah 65, kuartil kedua Q2 adalah 77,5 dan kuartil ketiga Q3 adalah 85 dalam dataset ini. Contoh penghitungan desil. Tentu berikut adalah contoh penghitungan desil dari suatu dataset. Misalkan kita memiliki dataset berikut yang mencatat tinggi siswa dalam sentimeter. 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195.
Untuk menghitung desil dari dataset ini, kita perlu mengurutkan data dalam urut terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195. Desil pertama atau D1 membagi dataset menjadi 10% terendah. Untuk menghitungnya, kita mencari nilai yang berada di posisi 10% dari dataset yang telah diurutkan. Dalam dataset ini 10% dari 10 observasi adalah 1, sehingga kita mencari nilai di bawah posisi ke-1 dalam urutan terurut D1 sama dengan 150. Desil kedua atau D2 membagi dataset menjadi 20% terendah. Untuk menghitungnya, kita mencari nilai yang berada di posisi 20% dari dataset yang telah diurutkan. Dalam dataset ini 20% dari 10 observasi adalah 2, sehingga kita mencari nilai di posisi kedua dalam urutan urut terurut. D2 sama dengan 155. Desil ketiga membagi dataset menjadi 30% terendah. Untuk menghitungnya, kita mencari nilai yang berada di posisi 30% dari dataset yang telah diurutkan. Dalam dataset ini 30% dari 10 observasi adalah 3, sehingga kita mencari nilai di posisi ketiga dalam urutan terurut. D3 sama dengan 160. Dan seterusnya, kita dapat mengulangi proses ini untuk desil keempat, desil kelima, dan seterusnya. Jadi contoh desil pertama adalah 150, desil kedua adalah 155, desil ketiga adalah 160 dalam dataset ini. Contoh penghitungan persentil. Berikut adalah contoh perhitungan persentil dari suatu dataset. Misalkan kita memiliki dataset berikut yang mencatat nilai ujian matematika siswa. 70, 75, 78, 80, 85, 88, 90, 95. Untuk menghitung persentil dari dataset ini, kita perlu mengurutkan data dalam urutan terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. 70, 75, 78, 80, 85, 88, 90, 95. Persentil ke-25 atau P25 membagi dataset menjadi 25% terendah. Untuk menghitungnya, kita mencari nilai yang berada di posisi 25% dari dataset yang telah diurutkan. Dalam dataset ini 25% dari 8 observasi adalah 2, sehingga kita mencari nilai di posisi kedua dalam urutan terurut. P25 sama dengan 75. Persentil ke-50 atau P50 adalah median dari dataset dalam jumlah ini. Mediannya berada di posisi keempat dan kelima. Dalam urutan terurut, karena dataset ini memiliki jumlah observasi genap, kita perlu mengambil rata-rata dari dua nilai tengah. P50 sama dengan dalam kurung 80 ditambah 85 kurung tutup dibagi 2 sama dengan 82,5. Persentil ke-75 atau P75 membagi dataset menjadi 75% terendah. Untuk menghitungnya, kita mencari nilai yang berada di posisi 75% dari dataset yang telah diurutkan. Dalam dataset ini, 75% dari 8 observasi adalah 6. Sehingga kita mencari nilai di posisi ke-6 dalam urutan terurut. P75 sama dengan 88. Jadi persentil ke-25 atau P25 adalah 75, persentil ke-50 P50 adalah 82,5 dan persentil ke-75 P75 adalah 88 dalam dataset ini. Contoh range dalam ukuran penyebaran data. Range adalah salah satu ukuran penyebaran data yang sederhana dan mudah dihitung. Ini mengukur selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum dalam suatu dataset. Range memberikan gambaran tentang seberapa besar jangkauan nilai dalam dataset tersebut. Untuk menghitung range, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Urutkan data dalam urutan terurut, mulai dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. 2. Identifikasi nilai minimum.
dalam kurung nilai terkecil dan nilai maksimum dalam kurung nilai terbesar dalam dataset. 3. Hitung selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum. Contoh, misal kita memiliki dataset berikut yang mencatat nilai ujian matematika siswa dalam skala 100, 70, 75, 80, 85, 90. Langkah pertama, urutkan dalam urutan terurut 70, 75, 80, 85, 90. Langkah 2, identifikasi nilai minimum dan nilai maksimum. Minimum 70, maksimum 90. Langkah 3, hitung range. Range sama dengan nilai maksimum, nilai dikurang nilai minimum sama dengan 90 dikurang 70 sama dengan 20. Jadi dalam contoh ini nilai range menjadi terendah, nilai terendah adalah 20, artinya nilai tertinggi dalam dataset ini adalah 90 dan nilai terendah adalah 70. Dengan selisih antara 20 antara nilai maksimum dan nilai minimum, range memberikan gambaran tentang variabilitas data. Tetapi perlu diingat bahwa ukuran penyebaran ini dapat dipengaruhi oleh outlier atau nilai ekstrim dalam dataset. Contoh simpangan rata-rata dalam ukuran penyebaran data. Berikut adalah contoh penghitungan simpangan rata-rata dari suatu dataset. Misalkan kita memiliki dataset berikut yang mencatat nilai ujian matematika siswa dalam skala 100, 70, 75, 80, 85, 90. Langkah-langkah untuk menghitung simpangan rata-rata adalah sebagai berikut. 1. Hitung rata-rata hitung dari dataset. Rata-rata sama dengan dalam kurung 70 plus 75 plus 80 plus 85 plus 90 kurung tutup dibagi 5 sama dengan 80. 2. Hitung jarak setiap nilai dalam dataset terhadap rata-rata hitung dan ambil nilai absolut dari jarak tersebut. 70 dikurang 80 sama dengan 10. 75 dikurang 80 sama dengan 5. 80 dikurang 80 sama dengan 0. 85 dikurang 80 sama dengan 5, 90 dikurang 80 sama dengan 10. 3. Hitung rata-rata dari jarak absolut tersebut. Simpangan rata-rata sama dengan 10 ditambah 5 ditambah 0 ditambah 5 ditambah 10 dibagi 5 sama dengan 30. Dibagi 5 sama dengan 6. Jadi dalam contoh ini simpangan rata-rata dari dataset tersebut adalah 6. Artinya rata-rata jarak setiap nilai dalam dataset terhadap rata-rata hitung adalah 6. Simpangan rata-rata memberikan gambaran tentang seberapa jauh nilai-nilai data menyebar di sekitar rata-rata. Semakin kecil nilai simpangan rata-rata, semakin dekat nilai data dan dengan rata-rata hitung dan sebaliknya. Semakin besar nilai simpangan rata-rata, semakin luas penyebaran data dari rata-rata hitung. Berikut juga beberapa contoh dalam ukuran penyebaran data, seperti contoh varian dalam ukuran penyebaran data. Rumus penghitungan varian dalam ukuran penyebaran data adalah sebagai berikut. Rumus untuk menghitung varian adalah sebagai berikut. Varian sama dengan Q pangkat bagi 2 dalam kurung sigma dalam kurung X I dikurang X pangkat 2 dibagi N, di mana sigma adalah simbol yang menunjukkan penjumlahan dari seluruh data dalam dataset. XI adalah setiap nilai dalam dataset. X kuadrat adalah rata-rata hitung dari dataset. N adalah jumlah observasi dalam dataset. Berikut juga contoh simpangan baku dalam ukuran penyebaran data. Selain itu, contoh koefisien varians dalam ukuran penyebaran data. Dan terakhir adalah contoh angka baku.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.